Halo semuanya, sawadee-krab. Selamat datang kembali di segmen analisa. Dalam persidangan kasus Brigadir Joshua hari ini, ada 12 saksi yang dihadirkan dari pihak Brigadir Joshua dengan terdakwa adalah Barada Eliezer. Salah satu keterangan yang sangat mencengangkan adalah dari Kamarudin Simanjuntak yang tegas mengatakan kepada wartawan, karena persidangannya mute ya, nggak ada suaranya walaupun terbuka. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Mungkinkah ini karena sosok dari seorang Kamarudin Simanjuntak yang terkesan adalah vulgar dan menyampaikan apa adanya, makanya takutnya akan menimbulkan efek domino, kegaduhan dan sebagainya. Tak heran majelis hakim pun memutuskan untuk tidak meniadakan suara dalam persidangan tersebut. Tetapi dalam hari ini di sejumlah wawancara aku melihat Kamarudin Simanjuntak mengatakan salah satu poin yang sangat mencengangkan dan juga banyak orang ngebuat kita geleng-geleng. Apakah benar Putri Chandrawati juga ikut menembak Brigadir Joshua? Karena dalam keterangannya hari ini, Kamarudin Simanjuntak mengatakan bahwa ada 3 jenis selongsong peluru. Selongsong peluru itu adalah bekas peluru tembakan yang sudah dipakai. Kita sebutnya adalah selongsong peluru. Dan ini adalah buatan dari 3 negara. Menurut informasi dia adalah buatan Jerman, Austria, dan satu lagi negara tetangga Ukraina itu loh. Dan dikatakan bahwa yang menembak Brigadir Joshua di tanggal 8 Juli 2022 tersebut, versi dari Kamarudin Simanjuntak adalah Baradae, kemudian FS, kemudian adalah PC. Dan dikatakan di sini dalam persidangan tadi, Baradae tidak membantahnya. Ini apakah benar atau tidak akan coba kita cross-check lebih dalam teman-teman. Karena ini adalah bagian tahapan yang sangat penting sekali untuk menentukan apakah otaknya, dalangnya ini adalah hanya satu orang saja, which is adalah sekarang adalah si FS ya, Ferdy Sambo. Kalau ini terbukti akan menjadi peluang yang sangat tinggi bahwa Putri Chandrawati juga akan terkena hukuman yang maksimal dalam pasal yang disangkakan adalah pasal 340. Tetapi sebelum aku mulai lebih jauh, teman-teman jangan lupa please subscribe channel YouTube ini karena baru sekitar 32,4% para penonton yang pencet tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan yang lain segera menyusul. Oke, kita lihat dulu keterangan singkatnya dari Kamarudin yang mengatakan bahwa memang benar ada 3 orang tersebut yang menembak dan tidak dibantah oleh Baradae saat di persidangan. Ini cuplikannya teman-teman. Jelas, Barada atau terdakwa Barada Eliezer membantahkan semua yang diterangkan oleh saksi, maksudnya saya, dibenarkan. Oke. Siapa yang menggunakan senjata yang mana itu benar? Ada informasi. Pelakunya kan tadi 3, artinya Barada juga mengakui dia ikut menembak atas perintah. Nah, Ferdy Sambo juga menembak, dibenarkan tadi. Putri juga dibenarkan tadi. Jadi artinya apa yang saya katakan itu kan, saya bilang kan informasi, bukan apa yang saya lihat, saya dengar dan alami. Ternyata informasi yang saya berikan ke penyidik maupun kepada majelis hakim dibenarkan oleh Eliezer. Siapa? Oke. Jadi di sini dikatakan dengan tegas bahwa Barada Eliezer itu membenarkan bahwa ada 3 orang yang menembak termasuk dengan dirinya. Tetapi pada saat aku lihat cross-check kembali dengan wawancara kuasa hukum Baradae setelah persidangan di bagian pertama setelah break tadi, Roni Talapesi mengatakan dengan penuh keramah tamahan karena ada salah satu strategi yang sedang dipakai saat ini adalah tidak mau mencari konflik di media massa karena memang paling banyak pendukungnya adalah dari pihak korban, dari Brigadir Joshua. Makanya dia mengatakan dengan nada yang sangat halus, dikatakan bahwa dia tidak membantah apa yang dikatakan dari kuasa hukum Brigadir Joshua, Kamarudin Simanjuntak. Wartawan tanya, tapi Pak, tadi Kamarudin Simanjuntak bilang bahwa ada 3 yang menembak, yakni adalah Baradae, FS, dan juga PC. Roni Talapesi dengan santai dan senyuman mengatakan, ya nanti kita lakukan pengujiannya di agenda pembuktian nanti. Yang pasti yang menembak, kalau menurut Baradae itu adalah dirinya dan juga Ferdy Sambo. Oke. Ini akan semakin benar-benar mengasah logika berpikir kita. Lantas, apa sih Anjas yang bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti untuk mengklarifikasi pihak mana yang benar? Karena untuk isu ini sebenarnya bukan cuma 2 kubu ini saja yang bersilang pendapat. Dari kubunya Ferdy Sambo pun juga membantah bahwa dia yang melakukan penembakan tersebut. Jawabannya adalah ada di
uji balistik dan juga tim lab 4 serta dari hasil otopsi. Tetapi kita juga harus ketahui dan juga sadar alat bukti ada 5 teman-teman ya, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan juga surat. Alat bukti ini itu banyak yang sudah dihancurkan, apalagi kalau kita ngomongin masalah selongsong peluru. Apakah yakin selongsong peluru itu masih ada sekarang dimiliki oleh kejaksaan? Karena pada saat selongsong peluru itu diamankan oleh petugas di tanggal kejadian 8 Juli tersebut, tepat di hari pembunuhan, itu kan minggu-minggu yang penuh dengan rekayasa, minggu-minggu yang penuh dengan obstruction of justice. Aku yakin sekali selongsong peluru itu kemungkinan besar banyak yang dimanipulasi juga. Misalkan kalau dari sumber, sebenarnya apa yang dikatakan Kamarudin Simanjuntak ini sedikit linear dengan apa yang disampaikan oleh salah satu sumber istimewaku. Beberapa kali dalam video analisa sebelumnya aku mengatakan, aku yakin sekali minimal ada 2 jenis selongsong peluru yang berbeda. Di sini dikatakan dengan tegas bahwa ada 3 jenis selongsong peluru dari 3 negara berbeda tersebut. Artinya tidak mungkin dalam satu pistol, satu senjata, ada 3 jenis peluru itu hal yang berbeda. Karena peluru itu dari sumber yang aku dapatkan, itu seperti sidik jari manusia. Setiap peluru itu punya karakteristik yang berbeda dan tidak ada satu peluru pun di dunia ini yang sama satu sama lainnya. Seperti sidik jari manusia, walaupun manusia tersebut adalah kembar identik, sidik jarinya pun tidak akan sama. Correct me if I'm wrong, kalau kalian menemukan literasi lagi yang lain yang nggak anjas, ada kok sidik jari manusia ternyata yang sama, atau ada juga kok peluru yang satu sama lainnya. Wow, itu bakal menjadi sebuah penemuan yang luar biasa. Kalian bisa tuliskan di kolom komentar ini. Nah, kemudian gini, ada beberapa petunjuk sebenarnya selain dengan data-data ilmiah tadi. Data-data ilmiah adalah hal yang akan menguatkan dalam persidangan, tetapi kita dengan melihat konteks banyak alat bukti yang telah dirusak, ini karena memang Ferdy Sambo sangat knowledgeable banget, tahu bagaimana menghilangkan alat-alat bukti yang ini akan memberatkan dia persidangan. Dia tahu banget mungkin saja ya pelurunya itu ada yang dimanipulasi, ada yang dibuang, ada yang dihilangkan dan sebagainya, ataupun juga dengan data otopsi dugaan juga banyak kecurigaan di sana, ataupun juga dengan sidik jari atau bahkan CCTV. Ada petunjuk yang sangat kuat menurut aku yang terlihat di media massa tentang Putri Chandrawati yang ganti baju. Aku masih ingat banget pada saat aku ngebahas video mengenai ganti baju dari CNN Indonesia, CCTV yang pertama kali muncul di sana, beberapa komentar netizen yang tidak mau berpikir kritis, mereka selalu bilang, Anjas kenapa sih orang cuma ganti baju aja kok dibahas? Ini kan gak ada hubungannya, cuma ganti baju doang. Ini bukan tentang ganti bajunya, tetapi kenapa dalam waktu sesingkat itu, dalam adegan pembunuhan yang dalam hitungan menit, kok dia masih sempat melakukan ganti baju? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah ini adalah bagian skenario. Dia pakai baju yang seksi kan ya, Putri Chandrawati, piyama dengan bahan pendek, terus tipis, agar meliniarkan dengan skenario awal tentang dugaan pelecehan tersebut yang sudah dibantah. Yang kedua adalah kita juga nggak bisa menutup mata, apakah jangan-jangan ada sesuatu hal yang terkena bajunya Putri Chandrawati saat itu. Misalnya ada noda darah atau macam-macam di sana yang terkena ke bajunya Putri Chandrawati, makanya diganti. Itu adalah hal yang mungkin. Karena kalau kita perhatikan pada saat yang menarik adalah pada saat Putri Chandrawati beserta rombongannya termasuk Brigadir Joshua beralih dari rumah pribadi di Jakarta Selatan tersebut menuju ke rumah dinasnya di Jakarta Selatan yang jaraknya hanya sekitar 5 menit jalan kaki atau sekitar 10 menit saja menggunakan kendaraan. Ini kenapa dia mau ganti baju padahal jaraknya cuma bentar banget, nggak masuk akal. Kecuali memang konteksnya saat itu dia baru balik lagi ke rumah pribadinya setelah 1 jam, 2 jam, itu baru make sense. Tetapi kan tidak dalam hitungan jam, dia sudah kembali ke rumah pribadinya lagi, teman-teman. Nah, kemudian apa yang dikatakan dari Roni Talapesi bahwa kami apresiasi kedatangan keluarga korban, nanti kita lakukan pengujian di pembuktian. Ini adalah bagian-bagian yang menurut aku adalah strategi dilakukan dari timnya Baradae, tidak mau mencari konflik dengan netizen gitu. Karena aku yakin ya, hakim, jaksa juga menonton TV, melihat sosial media, strateginya adalah sedang mencari simpati. Aku tahu teman-teman
ada banyak yang simpati dengan Baradae, tetapi sekali lagi yang kita bahas ini adalah bukan individu seseorang, simpati atau empati atau apapun lah istilahnya, tapi tentang sedang mencari keadilan, perilakunya seperti apa, dengan pasal seperti apa. Kemudian kalau dibahas kembali mengenai pelecehan adalah omong kosong menurut Kamarudin Simanjuntak, karena laporan pelecehan tersebut sudah di SP3-kan atau dihentikan yang di Magelang. Tetapi yang terbaru pelecehan tersebut adalah dilaporkan yang berada di Magelang ya. Yang pertama adalah di Jakarta Selatan. Yang di Magelang ini kan menurut dia tidak ada laporan tersebut ke kantor kepolisian. Artinya kalau itu terus dibahas itu adalah sejenis kayak hoax saja, tidak ada laporannya. Terus juga dikatakan di 11 Juli 2022 tentang informasi yang disampaikan dari Kamarudin Simanjuntak ada perpindahan uang dari rekening Brigadir Joshua ke sejumlah orang yang juga ajudan. 11 Juli itu adalah 3 hari ya setelah Brigadir Joshua tewas dibunuh. Kenapa kok uangnya bisa berpindah seperti itu? Awalnya adalah sebuah informasi dalam kategori sumber istimewa, kemudian dicek oleh Barreskrim, ternyata itu adalah benar. Dan kemudian PPATK pun langsung melakukan pembekuan ke rekening Brigadir Joshua. Dari sini kita juga bisa melihat bahwa informasi-informasi yang disampaikan oleh seorang Kamarudin Simanjuntak itu juga bukan berarti bisa diindahkan begitu saja. Walaupun aku melihat ada bagian yang dikatakan dari Kamarudin Simanjuntak bahwa hakim itu berkali-kali meminta dibocorkan sumber-sumber yang memberikan informasi atau sumber istimewa, kalau aku sering bilang seperti itu dikatakan sampai mati pun, sampai kiamat pun tidak akan saya berikan. Itu adalah bagian yang aku apresiasi sekali, karena sama seperti kalian yang sering nonton video-video analisaku, ada beberapa sumber istimewa, aku pun juga tidak pernah akan memberikan sumber istimewa itu kepada siapapun. Biasanya akan aku langsung hilangkan nomornya atau tidak aku simpan. Itu adalah salah satu cara aku untuk mengapresiasi dan mengamankan mereka. Jadi buat kalian yang punya sumber-sumber istimewa, bukti-bukti, itu bisa kirimkan ke aku juga untuk aku bahas di segmen analisaku. Dan apakah jangan-jangan sumber istimewa aku ini sama juga dengan sumber istimewa dari Kamarudin Simanjuntak? Karena ada beberapa hal kemiripannya, misalnya seperti senjata, tepatnya adalah selongsong peluru yang dikatakan ada 3 jenis dari 3 negara, tetapi sumber istimewa aku mengatakan ada 2. Nah, pastinya ada lebih dari 1, tapi bagian ini juga bagian yang sangat sulit sih buat dibuktikan karena dengan obstruction of justice yang telah terjadi. So, itu dulu yang bisa aku update untuk video pertama kali ini. Terima kasih sudah menonton dan kita update perkembangan kasus Brigadir Joshua di video selanjutnya. Terakhir, jangan lupa tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjas Asmara, karena aku juga sering update berbagai info di kedua akun tersebut. Kapun kerap semuanya, bye-bye.